John saw two beast appearance. It had 7 heads and 10 horns. Various ways of interpreting this particular chapter, Revelation chapter 13. Sekarang kita memasuki di Wahyu 13, di mana sangat penting di hari-hari ini dalam penafsiran khusus dari kitab Wahyu 13. Sangat membingungkan dan sulit untuk ditafsirkan. Jadi saya akan mengusahakan yang terbaik untuk mengajar saudara tentang semua hal ini. Sehubungan dengan kalian sebagai pendeta, untuk mengerti ini dan menjawab pertanyaan dari jemaat-jemaat saudara, khusus dalam hal ini, kita telah pelajari 4 doktrin eskatologi. Saudara sudah tahu dengan hal itu. Di antara teologi-teologi dari eskatologi tersebut, banyak jenis penafsiran yang berbeda tentang Wahyu 13. Karena ini sangat sulit tanpa ada curahan suara pewahyuan yang ada pada kita semua. Itu hampir mustahil untuk menafsirkan pasal ini. Dengan sekian kali saya katakan, sebelum kedatangan Yesus yang kedua, akan ada banyak tanda yang terjadi. Wahyu 13 ini seharusnya jadi tanda sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi untuk mengungkapkan hal ini, kita akan bahas di pasal ini. Di pelajaran sebelumnya, Wahyu 13, Yohanes melihat 2 binatang buas. Binatang yang pertama dan binatang yang kedua. Kita sudah pelajari itu sebelumnya. Singkat saya jelaskan sebelumnya, sangat singkat. Binatang pertama dan kedua kita sebut dengan antikris, walau dengan beda nama. Binatang yang pertama adalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya antikris. Tolong tuliskan lagi. Dan binatang yang kedua apa? Agama antikris. Kita buat itu berbeda. Sekarang di sini kembali ke binatang yang pertama. Kita bahas sebelumnya tentang binatang pertama. Kita sebut dengan Illuminasi dan dibantu dengan Freemason. Kita sudah pelajari itu. Itu mempunyai bentuk seperti Yohanes melihatnya. Bentuk binatang itu 7 kepala dan 10 tanduk. Bentuk binatang buas
dengan 7 kepala dan dengan 10 tanduk. Di pelajaran ini, kita menyuguhkan apa arti 7 kepala itu. Sedikit sulit untuk dimengerti atau sulit ditafsirkan. Jadi sekarang, siapakah 7 kepala ini? Dari pendeta dan teologi Injili, ada banyak penafsiran, tetapi saya berikan 2 penafsiran. Kalangan amilenialisme mempunyai penafsiran yang berbeda, tetapi saya bahas dari mereka antara penganut premil bersejarah dan dispensasionalis. Mereka datang dengan penafsiran yang berbeda tentang perihal 7 kepala tersebut. Apa arti dari 7 kepala itu? Mereka menafsirkan seperti ini. Kepala disimbolkan sebagai kuasa. Kepala disimbolkan sebagai kuasa dengan konotasi atau gagasan itu. Banyak penafsir 7 kekuasaan di masa sejarah Israel, jadi berhubungan dengan Israel. Jadi 7 kekaisaran yang utama dimulai dari kekaisaran Mesir. Kekaisaran Mesir sangat lama. Kekaisaran Mesir ini lama, khususnya di masa perbudakan Israel selama 400 tahun. Saat di masa itu atau sebelumnya, kekaisaran Mesir ini sudah ada. Tetapi sehubungan kisah dengan sejarah Israel, Tuhan mengirim umat Israel ke Mesir selama 400 tahun. Itu khusus mulai di tahun 1000 sebelum Masehi hingga masa keluaran di tahun 1500 sebelum Masehi oleh Musa. Jadi ini sekitar 1500 tahun. Waktu itu adalah di masa kekaisaran Mesir. Adalah satu dari 7 kepala atau 7 kuasa. Kemudian berhubungan dengan kekaisaran Asyur, yaitu tahun 860 sampai 626 sebelum Masehi. Kekaisaran Asyur melakukan perbudakan kepada bangsa Israel. Ingat itu? Oh maaf, itu di tahun 2000 sebelum Masehi. Di masa waktu Abraham, tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian kekaisaran Asyur ini selanjutnya. Dan setelah itu kekaisaran Babilonia mengalahkan kekaisaran Asyur, dimulai kejayaannya di tahun 626 sampai 503 sebelum Masehi. 70 tahun masa perbudakan di masa kekaisaran Babilonia. Setelah itu kekaisaran Persia. Israel adalah salah satu bangsa jajahan dari masa kekaisaran Persia. Dari tahun 539 sampai 330 sebelum Masehi. Setelah itu kekaisaran Yunani, Alexandria yang agung.
Dari tahun 330 sampai 63 sebelum Masehi. Setelah itu, Kekaisaran Romawi. Dari tahun 63 sebelum Masehi sampai 476 sesudah Masehi. Mulai dari 6 kekaisaran itu yang muncul, para penafsir menjelaskan yang ketujuh adalah kekaisaran ini yang akan mendekati dengan kedatangan Yesus yang kedua. Neo artinya baru. Artinya akan muncul kekuasaan Romawi yang baru. Mereka penafsir kekuasaan yang baru ini adalah European Union. Itu adalah kekuasaan Romawi baru yang sudah muncul. Jadi mereka menafsirkan, coba lihat kekuasaan European Union. 7 kepala sudah muncul. Karena itu kedatangan Yesus yang kedua sudah dekat. Itu adalah salah satu dari penafsiran. Menarik. Mulai sekarang kita akan pelajari hal yang menarik. Itu akan menolong untuk pelayanan saudara. Penafsiran yang kedua, ini adalah penafsiran dari saya. Tidak banyak teologi yang datang dengan penafsiran yang kedua ini. Ini adalah penafsiran saya dan sudah saya ajarkan ini ke semua negara. Saya tafsirkan kepala ini adalah ideologi, pemikiran, dan isme atau pemahaman. Itu adalah kepala. Ini bukanlah aspek dari sejarah Israel. Ini adalah yang mendekati akhir zaman. Walaupun begitu, akhir zaman dimulai kapan? Dari kedatangan Yesus yang pertama hingga kedatangan Yesus yang kedua. 7 ideologisme ini perlahan-lahan dimulai dari kedatangan Yesus pertama dan awal gereja mula-mula dan berkembang mendekati kedatangan Yesus kedua. 7 isme ini atau 7 ideologi ini tampak, sering ada, atau jelas muncul. Bahkan saudara bisa menyentuhnya dan merasakannya dari pemikiran atau ideologi ini. Dengan hal ini, saya jelaskan di sini dengan pelan-pelan, karena saudara harus paham hal ini. Saya akan berikan ruang untuk menjelaskan hal itu. Kepala yang pertama adalah teistik. Arti teistik, saudara tahu arti theo, yang artinya adalah Tuhan. Karena bahasa kita bukan berbahasa Inggris, jadi saya jelaskan kepada saudara. Theo adalah Tuhan. Teistik adalah theo dan teis adalah Tuhan. Ini menyatakan sifat. Teistik artinya keyakinan kepada Tuhan. Ini artinya Allah kita, Allah Kristen, keyakinan Allah kekristenan.
Rasionalisme keyakinan Allah kekristenan. Itu berarti rasionalisme kekristenan. Apa arti dari rasionalisme? Ini bagian penting di sini, rasionalisme. Rasion artinya pemikiran. Pemikiran, filsafat, orang-orang berpikir secara rasional. Itu berarti berpikir secara filsafat atau sistematis. Itulah rasionalis. Dengan kata lain, engkau tidak bisa membayangkan sesuatu atau gagasan itu bukanlah kebenaran. Kebenaran selalu datang dari pemikiran kita, pemikiran yang sistematis. Kita sebut dengan pemikiran yang rasional. Bisa mengerti? Ketika pemikiran kita tidak bisa menggapainya, itu bukan menjadi kebenaran. Tuliskan pengertian tersebut. Jadi pemikiran saudara Allah menuntun kepada kebenaran, saudara. Rasio jadi kemampuan mental saudara untuk mengerti. Karena itu, kita butuh pendidikan. Kita membutuhkan pelajaran khusus yang sistematis secara rasionalis untuk pengetahuan yang lebih baik. Rasionalisme ini dianut oleh para teolog liberal. Teolog liberal modern. Mereka mengatakan secara rasional kita tidak bisa menerima Alkitab sebagai firman Allah karena mereka menemukan banyak kesalahan. Kita sudah belajar itu dan tidak sistematis. Pola yang ditemukan di dalam Alkitab. Unsur tidak kronologis yang ditemukan di dalam Alkitab. Banyak kesalahan dasar yang ditemukan di dalam Alkitab. Karena itu, dengan memakai rasional kita, Alkitab ditemui adanya banyak kesalahan. Kita sudah belajar hal itu, disebut dengan kritik tertinggi Alkitab. Saudara ingat, kritik tertinggi Alkitab. Mereka mengkritik Alkitab dengan memakai pendekatan rasional mereka. Mereka percaya dengan Tuhan. Makanya itu saya katakan mereka pemikir rasionalis. Mereka mengklaim dirinya adalah Kristen. Tetapi harus sesuai dengan rasio manusia. Itu adalah salah satu dari kepala antikris. Itu adalah salah satu dari kepala yang akan muncul. Sudah ada terjadi sekarang. Kepala yang kedua, saya katakan teistik evolusionisme.
teistik evolusionisme. Kita sudah pelajari itu sebelumnya. Walau mereka adalah Kristen, penganut teistik yang percaya kepada Tuhan, tetapi percaya dengan evolusionisme. Jadi mereka menerjemahkan Alkitab khusus di Kejadian pasal 1 sampai 13. Saudara masih ingat waktu masa dari Kejadian pasal 1 sampai 13 ditafsirkan dengan cara pendekatan evolusi. Tidak mempercayai angka literal di dalam sana Alkitab. Mereka mempercayai usia bumi berapa tahun? 4,5 juta tahun. Kebalikan dari 6.000 tahun. Mereka menafsirkan usia planet bumi 4,5 juta tahun karena dari teistik evolusionisme. Itu salah satu dari kepala antikris. Yang digambarkan pada binatang pertama ini. Kepala yang ketiga, teistik kapitalisme. Dengan kata lain, mamonisme. Apa itu mamonisme? Pecinta uang. Pencinta uang. Orientasinya uang. Walau umat Kristen dan gereja mengatakan dirinya adalah umat Kristen, tetapi mereka pecinta uang melebihi dari Tuhan Yesus. Saudara bisa lihat gereja sekarang percaya pada Injil kemakmuran, menyimpan banyak uang, dan percaya bahwa uang adalah salah satu tanda berkat dari Tuhan, membangun besar bait suci, gereja, katedral, sama seperti pandangan kapitalis orang-orang sekuler. Jadi umat Kristen mencari uang selain dari Yesus Kristus. Ya, mereka mengatakan cinta Yesus, tetapi lebih cinta uang daripada Yesus. Itu semacam trik, mencuri, kebiasaan mencuri. Itu adalah kepala yang ketiga. Ini adalah tafsiran saya. Jadi, antikris akan muncul sebelum masa kedatangan Yesus kedua, membuat umat Kristen menjadi teistik, mamonisme, lebih cinta uang daripada Allah, di mana itu melawan tujuan dari penciptaan, dan itu sudah mengubah dunia sekarang. Itulah kapitalisme, pengajaran cinta akan uang dari Injil kemakmuran.
They teach Mereka mengajar we kita Christians umat should Kristen have money. harus punya uang. God will Tuhan give you akan money. berikan uang, Money is dan the uang adalah clear sign of tandanya, blessing, dan seterusnya. and so on. Now, next is Selanjutnya very adalah bagian penting, part here. It's teistik theistic relativisme. relativism. Have Pernah you heard mendengar that? hal ini? Relativism. Relativisme? This is Ini interesting bagian yang part here. penting. Okay. Relativisme Relativism berlawanan dengan opposes absolutism. absolutisme. You know, absolutism and relativism. Absolutisme berlawanan dengan relativisme. Opposing word. Okay. Now, Arti relativism means relativisme adalah these people, umat Kristen ini Christians, menafsirkan they dan menyadari secara relatif consider everything relatively, not tidak secara absolut. way. See, now, let me give Saya you berikan contoh examples tentang of relativisme. Are you with me? Write down the example. Tuliskan contoh ini karena untuk menjelaskan kepada jemaat-jemaat saudara. Today, Sekarang, men laki-laki wearing berambut panjang seperti wanita which is yang against menantang kebudayaan hairstyle. tradisi dari gaya rambut. Kemudian, Today, sekarang okay, very commonly itu tidak apa-apa, sangat umum diterima. Mengapa tidak? people say, Orang-orang berkata, mengapa tidak? I am happy. Selama saya senang dengan rambut panjang, I feel that I Jadi, need a long hair. mengapa tidak? So what? That's a, Itu bagian hidup yang relatif. relatively they go Mereka against menentang absolute kebudayaan, traditional ajaran teachings. yang absolut. They're breaking down Mereka menjatuhkannya nilai tradisi absolut. Bisa mengerti? me. Okay. Now, that's a one Itu long hair. tentang rambut And now panjang. here, Sekarang tentang LGBT. Contoh yang kedua, example. L means L adalah lesbian, G means K K, adalah and gay, B B bisexual, adalah biseksual, trans. T adalah transgender. All of Dengan a sudden, tiba-tiba, today, banyak many orang-orang people secara umum officially, publicly coming out saying that I mengakui am dirinya adalah seseorang LGBT, favored person. And dan dengan nilai traditional tradisi value pengajaran, system, traditional heritage, walau umat Kristen Christian atau or bukan, non-Christian, that is itu against menentang social nilai value, sosial against dan the menentang family nilai value, kekeluargaan against dan the lawan sexual value. jenis. But now Tetapi they say, sekarang so what? mengatakan, As long as mengapa tidak I like it, selama saya menyukainya? don't blame me. Jangan mengalahkan I am saya. from all Saya these bebas dengan nilai pengajaran absolut ini. value teaching. Okay? I Saya want ingin free bebas from dari nilai tradisi pengajaran absolut. traditional value teaching. So, Jadi, relativisme adalah mengapa tidak? I wanna do whatever Saya ingin I melakukan apa saja yang saya ingin lakukan. Saya ingin lakukan apa yang saya ingin rasakan. And Dan bahkan next contoh selanjutnya example, berbicara bohong. you speak lie. Okay? And Orang-orang people say, mengatakan "Yeah, politicians banyak have been orang cheating bohong dan and selanjutnya lying all over." Okay? And lawless, tidak taat pada lawless, hukum. but one of the signs Salah of satu end tanda time kedatangan is Yesus referred merujuk to kepada tidak taat lawless
hukum abound all over the world. terjadi di seluruh dunia. Increasing lawless, Tidak taat hukum sangat meningkat. Jadi orang-orang merusak hukum dan mencuri cheating, and dan bahkan against their menantang even peraturan dari church gereja teachings or atau against peraturan social law. sosial. They don't Mereka feel tidak guilty merasakan over that salah atas hal itu, corruptive kebiasaan yang buruk. They say, Mereka "It's katakan, okay, selama saya senang, I am happy, not damaging tidak you, membahayakan why not?" kamu. Mengapa tidak? So lying Jadi is berbohong okay. itu tidak apa-apa. Okay. So Mereka tidak they- mempunyai cara pemikiran yang absolut atau tetap. they don't have any absolute way of thinking. Relative Semuanya relatif. everything. Okay, so there is no Tidak ada absolute kebenaran yang absolut. That is Itu the adalah konsep kuncinya. concept. Okay. Relativisme adalah No tidak ada kebenaran yang absolut. It Itu depends on bergantung pada situasi, circumstances, right? keadaan, Depends on situation tergantung pada situasi and dan circumstances. keadaan. It can be very. Itu bisa bervariasi. That idea Gagasan is itu called disebut dengan relativism. relativisme, And that dan philosophy filsafatnya is called disebut postmodernism. modernisme. Pernah dengar hal ini? Postmodernism. Postmodernisme, Same concept. konsep That yang sama. philosophy is called postmodernism. Filosofi itu dikatakan postmodernisme. Why Tidak heran, kumpulan ini yang berada di seluruh dunia are adalah corrupted, menjadi rusak. no absolute Tidak ada pendirian yang value, absolut, standing, everything semuanya relatif, relativized, confusing. membingungkan. Now, that idea Gagasan tersebut adalah pondasi religious pluralism dari pluralisme agama-agama community. di dalam komunitas kekristenan. Now, under Dalam biblical tradisi tradition, ajaran Yesus secara alkitabiah, kita we believe percaya Yesus adalah hanya satu-satunya Sang Penyelamat. He is the Dia only, adalah satu-satunya Kristus. meaning Berarti Kristus adalah Sang Penyelamat yang diurapi. Savior. Only Hanya Dialah satu-satunya Sang anointed Penyelamat. Savior. Jesus. Tanpa Without Dia tidak ada no keselamatan. salvation. Without him, Tanpa Dia no tidak salvation. ada keselamatan. That is very Itu sangat absolute. bernilai Absolute absolut, value. Absolute penyelamat yang Savior. pasti. Okay. The Konsep itu biblical adalah concept, berkonsep alkitabiah traditional dan Christian concept. tradisional kekristenan. All of a sudden, Dengan tiba-tiba mendekati kedatangan Yesus yang kedua, konsep concept, tradisi ini tentang Yesus absolute concept on Jesus has been sudah jadi rusak destroyed. oleh penganut postmodernisme, Postmodernism people. Okay. By this oleh relativism perbuatan penganut relativisme ini among the Christians, ada di dalam lingkup kekristenan. Karena itu saya katakan teistik relativisme. theistic, Teistik relativisme. it's been around, Itu sudah tersebar di seluruh dunia. it's been pervasive. Menjalar Pervasive means di sini artinya apa artinya? pervasive. It's been Itu pervasive sudah ada di because mana-mana all over, di all over the world, dunia sekarang. dominating Kekuasaan yang berdominasi within the church ada di community komunitas gereja sekarang under the di leadership bawah kepemimpinan dari binatang yang kedua. second beast. Who Siapakah are they? mereka?
Pope and Paus, Jesuit, dan WCC. Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Second beast, when it Saat comes to masuk the tentang second beast binatang of kedua, saya Episode jelaskan 8, lebih di bagian ini. Now here, under the Di bawah influence pengaruh of dan pengajaran dari binatang under the kedua teachings ini of the second beast who've been affected by this membuat teistik relativisme, religious pluralisme pluralism agama-agama has telah been berkembang. developed. That is Itu adalah kepala yang keempat dari antikris. four head of Antichrist. Number 4 head of Antichrist. Are you following me? Bisa mengikuti saya? Head. Now, Sekarang, kepala yang kelima, theistic teistik humanism. humanisme. Theistic humanism. Humanisme See, it's not a bukanlah theistic. ateistik. Saya tuliskan di sini, Atheistic means no, ateistik tidak percaya Tuhan. that's Itu adalah ateistik. theistic means Teistik yes, adalah God. yakin We pada believe Tuhan, God. We percaya believe the pada God Tuhan. existent. Okay. So-called Christians. Itulah yang Kristen sebut. Among those Antara penganut teistik yang percaya Tuhan, Christians, they mereka percaya believe in kepada theistic teistik humanisme. humanism Humanisme based on the didasarkan dari fakta. we human Kita manusia were diciptakan created dari in gambar the Allah. image of God. In the image of God. Genesis 1, Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 28 28, image of God. sesuai gambar Allah. Itu Very referensi penting di dalam Alkitab. biblical reference. Okay, adopted by this. Diadopsi oleh penganut Kristen kemanusiaan. Okay, you know, they said Mereka katakan kita adalah manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. it's very Memang, biblical. seperti Alkitabiah, With that concept, dengan konsep itu, they mereka datang come up with this dengan idea. gagasan itu. Therefore, Karena itu, our God Allah kita is not bukan berada in the di present, in the waktu presence with us. kita sekarang. In other words, Dengan kata lain, God is not Allah with us. tidak bersama-sama dengan kita sekarang. He created Dia human in menciptakan His image. manusia sesuai dengan gambarnya. Karena He itu, gave human Dia berikan semua hak rights dan and tanggung jawab responsibility. ini kepada manusia. Rights and Hak dan responsibility. tanggung jawab. So we have, Jadi kita punya kemampuan seperti Tuhan. we have God's ability. Whatever Apapun thinking yang kita pikirkan, is God, itu yang dipikirkan Tuhan. whatever Apapun action tindakan itu disertai led by oleh God, Tuhan. whatever we Apapun speak, yang kita bicarakan, Holy Spirit Roh Kudus guiding us to yang menuntun kita untuk berbicara. so we Jadi are kita adalah small God, Allah yang kecil. that we are Kita God's delegasinya delegates Tuhan, living in tinggal this world. di dunia ini. So our God Jadi is- Allah kita adalah, let me put down here. There was tolong tuliskan di sini, our God is absentee. Allah kita adalah absentee Absentee God. God. You know what they Tahu mean? dari Absent- kata absent, okay, absentee God means absentee God artinya is tak not hadir. physically, even you know, He is here spiritually. Dia ada di sini secara roh, tetapi secara jasmani tidak ada di Our sini. God is absentee Allah God. kita He adalah gave Allah yang tak hadir. rights and Dia berikan hak dan responsibility tanggung jawab upon kepada manusia. Therefore, Karena itu, they don't mereka believe tidak percaya akan manifestation of the manifestasi Holy Spirit dari so much. kuasa Roh Kudus. Are you with me? The manifestation Tahukah of maksud the dari Holy Spirit. manifestasi dari Roh Kudus? Okay.
Mereka katakan roh manusia bertanggung jawab atas tindakan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan, roh manusia lebih penting dari segalanya. Itulah humanisme kekristenan. Sudah banyak terjadi di dalam dunia kekristenan sekarang. Humanisme kekristenan. Karena itu, kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita. Kita wajib juga memperhatikan dan memberikan mereka belas kasihan dan mengasihi orang yang tak mampu, anak yatim, dan janda. Humanisme ini melebar menjadi seperti LGBT. Dan juga paham ini membuat tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru. Menciptakan dunia ini menjadi utopia. Itu adalah pengajaran dari post-milenialisme. Berdasar dari humanisme, mereka mengembangkan paham ini menjadi semua agama adalah sama. Semua manusia adalah anak-anak Tuhan karena mereka diciptakan sesuai dengan gambarnya Allah. Tanpa memperhatikan dari latar belakang agama mereka, itu adalah pengajaran utama dari binatang yang kedua. Pada binatang yang pertama, kepala yang keenam adalah sosialisme kekristenan. Teistik sosialisme itu adalah mengembalikan keadaan ini menjadi utopia. Tatanan dunia baru. Menciptakan dunia baru, utopia. Untuk melaksanakan hal itu, kita harus membuat menjadi satu. Sistem politik satu, sistem ekonomi menjadi satu. Karena itu saya tuliskan ini, sistem politik yang menjadi satu, sistem ekonomi yang menjadi satu, sistem sosial menjadi satu, sistem kebudayaan menjadi satu. Itu yang kita sebut dengan tatanan dunia baru. Hari ini, Illuminati dan Freemason mengajarkan konsep ini. Jelas terjadi, ada di mana-mana. Saat saudara ada waktu, bisa mencari tentang Illuminati dan Freemason. Sangat ada banyak penjelasannya tentang organisasinya, pengajarannya, dan pandangan mereka, dan lain-lain. Tidak banyak umat Kristen melihat hal ini. Implementasi. Oke, sekarang di sini. Binatang yang pertama, berapa kepala? 7 kepala.
Saya sekarang jelaskan di sini kepala yang ketujuh. Kepala yang ketujuh adalah, saya tafsirkan, komunisme ateis. A di sini artinya tidak ada Tuhan. Itu berbeda dari yang ke-6 sampai sebelumnya. Ini adalah ateistik. Dari mental dan pengajaran, tidak ada Tuhan. Bahkan tak percaya kepada Allah Kristen, Islam, Buddha, tidak ada Tuhan. Yang ada komunisme. Pandangan teistik yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Mereka percaya manusia adalah terdiri dari unsur-unsur lain. Kita hidup sampai tutup usia, kemudian hilang seperti material lainnya. Sama seperti dengan hewan-hewan. Menurut mereka, kehidupan manusia tidak ada nilainya. Mereka hanya percaya bagian dari komunisme itu adalah awal pembuatan rancangan sebelumnya. Mereka bertanggung jawab atas keadaan yang lebih baik. Jadi mereka adalah kunci pembuat rencana. Siapa saja yang menentang bagian dari keputusan mereka akan menghadapi kematian secara jasmani dan penahanan secara jasmani. Tanpa persoalan yang jelas, tidak ada perasaan rasa bersalah di dalam hal ini. Sangat brutal, seperti hewan buas. Itu adalah jalan pikiran dari komunisme. Sekarang, penganut teistik dari 1 sampai 6 dan penganut ateistik hidup berdampingan sekarang. Mereka hidup berdampingan dan menjadi satu keluarga sekarang. Di bawah kepemimpinan Illuminati dan Freemason. Pelajaran selanjutnya saya akan menjelaskan Illuminati dan Freemason lebih detail lagi. Mereka ini mencampur dalam 7 kepala ini, bersatu padu. Jadi Yohanes melihat binatang yang pertama dengan adanya 7 kepala. Jadi pertanyaan kita, apakah 7 kepala tersebut? Beberapa orang mengatakan secara sejarah kejayaan dari Mesir, Asyur, Babilonia, Persia, Romawi, kejayaan Yunani, Romawi, dan Romawi baru. Tetapi saya tidak setuju dengan penafsiran tersebut. Saya datang dengan pandangan baru perihal tentang 7 kepala ini. Teistik rasionalisme, teistik evolusionisme, teistik mamonisme, kapitalisme, teistik relativisme, teistik humanisme, teistik sosialisme, dan ateistik komunisme. Jadi saya menantang saudara, tidak lupakan hal ini. Dari konsep ini akan dikembangkan lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Let's have a break time.